Semangat pagi, salam sehat saudara-saudara terkasih. Mari kita persekutukan hati, pikiran, bahkan hidup kita menghadap Tuhan pagi ini untuk mengawali segala juang, karya, dan kerja kita di hari baru anugerah Tuhan ini. Kita masuk dalam saat teduh edisi Senin 6 Juli 2020. Kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan yang selalu memelihara kami dalam hidup dan kehidupan kami. Pagi ini kembali kami merasakan pemeliharaan-Mu. Kami dipersekutukan kembali dalam saat teduh untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pegangan dan suluh kami mengarungi hidup ini. Ya Roh Kudus, tolong kami, urapi kami, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami, mengerti, dan mewujudkan kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Dan inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Dari perikop pembacaan kita, Lukas 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15, diberi tema, jenis tanah apakah kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang anggota baru di pusat rehabilitasi narkoba ditugasi untuk menanam benih buncis lambat. Karena belum berpengalaman menanam sayuran, Jim cepat bosan saat harus menunggu tanaman itu tumbuh. Setelah berminggu-minggu tidak tampak hasil apapun, akhirnya Jim melihat tanda-tanda pertumbuhan. Sebelumnya,
Ia telah menancapkan sebuah tiang sebagai tempat tumbuhan itu merambat. Suatu hari, Jim dengan girang berlari ke dapur, membawa buncis segar untuk makan malam. Wow, semuanya ini berasal dari benih-benih yang kecil, seru Jim. Aku sungguh belajar banyak. Ketika petugas di pusat rehabilitasi bercakap-cakap dengan Jim, ternyata ia tidak hanya belajar tentang bagaimana tanaman itu bertumbuh. Lebih dari itu, ia memperoleh cara pandang yang baru. Jika kita bersedia mendengarkan firman Allah dan melakukan apa yang benar untuk alasan yang benar, maka dalam waktu yang tepat, hidup kita akan berbuah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 8, Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajarkan bahwa benih firman Allah akan menghasilkan tuaian jika ditanam di tanah yang baik. Namun sebuah benih hanya akan memberi hasil jika tanah tempat ia ditaruh mau menerimanya. Orang yang membuka hatinya akan mendengarkan firman Allah, menaatinya, dan menghasilkan buah. Sedangkan orang yang menutup hatinya akan mudah dijerat oleh kejahatan, karena ia tidak mengizinkan firman Allah berakar dalam hatinya, sehingga hidupnya penuh kecemasan dan godaan. Firman Allah adalah benih yang baik. Apakah hati kita adalah tanah yang baik? Agar dapat berbuah secara rohani, tanamlah firman Allah dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan indah Engkau anugerahkan bagi kami bersama bersekutu di dalam saat teduh. Firman Tuhan telah kami dengarkan. Kiranya kami menjadi tanah yang baik dalam hidup dan kehidupan ini. Kami dimampukan untuk mendengar firman Tuhan. Kami dimampukan untuk memahami dan melakukan dalam kehidupan ini, serta menghasilkan buah. Roh Kudus, tolong kami, sebab tanpa tuntunan dan penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tuhan, hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami Tuhan, karuniakan kesehatan, karuniakan hikmat kebijaksanaan kepada kami semua, sehingga kami boleh menjalani hari hidup ini, boleh mengangkat tugas pekerjaan dan pelayanan-pelayanan kami. Biarlah semua itu berjalan dengan baik. Rencana-rencana, usaha-usaha kami, Tuhan yang akan memberkati. Bahkan anak-anak dan cucu-cucu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan mengaruniakan kesuksesan, keberhasilan bagi mereka semua dalam segala aktivitas kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, baik yang jauh maupun yang dekat. Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada mereka, perlindungan-Mu kepada mereka, sehingga mereka pun semua selamat sentosa. Kami selalu dipersekutukan dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu jemaat-Mu, Tuhan berkati. Majelis gereja, Tuhan berkati. Pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan jua yang akan memberkati. Pelayanan-pelayanan sepekan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami berdoa buat pemuda-pemudimu, Tuhan kiranya Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Tolong mereka dalam menjalani masa muda mereka, sehingga tetap berjalan pada kebenaran Tuhan, dan mampukan mereka untuk mengangkat tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu
jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan, pulihkan dan sembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, buat saudara kami, Ibu Damaris STH. Kami berdoa buat anak kami Ike. Kami berdoa buat anak kami Theo. Kami berdoa buat anak kami Gista. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat yang lalai, Tuhan ingatkan. Yang berduka hiburkan dan kuatkan mereka. Yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan ini Tuhan. Kami berdoa, kiranya kami dimampukan untuk selalu saling mendoakan satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Kami serahkan jemaat Tuhan yang bergumul karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong dan menilik mereka satu persatu. Pakai kami Tuhan sebagai alat Tuhan untuk berbagi berkat dalam kehidupan ini sesuai dengan kemampuan kami. Iya Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami berkati dalam menjalankan roda kepemimpinan. Biarlah mereka boleh menjalaninya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bangsa dan negara kami, khususnya Kota Bontang, tetap aman tentram sekalipun dalam pandemi COVID-19. Iya Tuhan, tuntun kami menjalani masa new normal, sehingga kami boleh jalani dengan selalu menaati protokol kesehatan yang diperhadapkan kepada kami. Beri kesabaran bagi kami menanti pemulihan Tuhan di dalam kehidupan kami dari COVID-19. Karena kami tahu hanya Tuhan yang mampu mengatasi COVID-19 ini. Kami pasrahkan hidup kami hari ini Tuhan. Tuntun kami, arahkan kami, sehingga kami mampu menjalaninya dengan baik. Kami mampu menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami. Dan kami terus bersyukur mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, dan bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.